Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Puji Ayu Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Spanning Tree Protocol. Bisa dilihat di sini ada dua buah switch yang terhubung dengan kabel interface FA01 dan ada dua buah PC yaitu PC-A dan PC-B. Di mana PC-A ini berkomunikasi dengan PC-B yaitu dengan cara dari PC-A dia melewati switch 1 dan dari switch 1 dia melewati interface FA01 dan dari interface FA01 dia akan mengirimkannya ke switch 2 dan dari switch 2 dia akan mengirimkannya ke PC-B. Maka PC-A dan PC-B bisa saling berkomunikasi. Oke teman-teman, sebelum kita membahas mengenai Spanning Tree Protocol, kita akan membahas contoh kasusnya terlebih dahulu. Misalkan di sini kabel interface FA01 ini terputus. Kita kasih tanda silang kayak gini aja. Oke. Maka otomatis PC-A tidak bisa berkomunikasi lagi dengan PC-B. Maka solusinya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan kabel cadangan. Oke, misalkan di sini kabel cadangannya yaitu interface-nya FA02 ya. Maka otomatis PC-A dan PC-B ini bisa saling terhubung kembali. Lalu bagaimana jika kabel yang interface-nya FA01 ini masih aktif dan yang kabel cadangan ini juga masih aktif? Maka, jika terjadi hal seperti itu, maka akan terjadi yang namanya looping. Looping itu, dia akan mengirimkan paketnya secara berulang-ulang. Ini anggap saja di sini masih menyala ya, teman-teman. Nah, jadi looping itu nantinya, misalkan dari PC-A ingin mengirimkan paket ke PC-B, maka dia akan melewati switch 1 terlebih dahulu. Dari switch 1 akan membroadcastnya ke FA01, lalu dari FA01 dia akan membroadcast atau mengirimkan ke switch 2, dan dari switch 2 dia akan mengirimkan ke PCB. Tapi belum selesai teman-teman. Lanjut, nanti dari switch 1 juga akan mengirimkannya ke interface FA02, lalu dari interface FA02 ini dia akan mengirimkannya ke PCB. Seperti itu ya teman-teman. Maka, agar tidak terjadinya looping ini, maka perlu yang namanya blokir, teman-teman. Misalkan di sini yang diblokir FA02. FA02 yang sebelah sini ya, teman-teman. Misalkan ini di sini silang aja. Ini anggap aja ini terhubung lah. Begitu ya, teman-teman. Misalkan di sini yang diblokir itu yang interface FA02 yang sebelah kanan ini, maka nantinya dari PCI-A dia akan mengirimkan ke switch 1 dan dari switch 1 dia akan mengirimkan ke kabel atau interface FA01 dan dari interface FA01 dia akan mengirimkan ke switch 2 lalu dia akan
mengirimkannya ke PC B. Lanjut, dari switch 1 ini dia akan mengirimkan ke FA02. Aduh, sorry. Ke FA02. Dan dari FA02 ini nantinya stop. Nah, berhenti di sini karena dia terblokir. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan mengenai contoh kasus spanning tree protokol. Selanjutnya kita akan eh, ke paket tracernya, akan membahas teori mengenai spanning tree protokol. Oke, langsung saja kita buka paket tracernya. Lalu kita siapkan tiga buah switch, yaitu seperti biasa yang 2960. Ini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel auto saja teman-teman. Bentar. Oke. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada lampu yang berwarna oranye-oranye ini. Kita akan mematikannya yaitu dengan cara klik option klik option preference, lalu yang show link like ini kita matikan. Oke, bisa dilihat ya teman-teman di sini sudah mati. Lalu kita ubah namanya menjadi switch 1, di sini menjadi switch 2, di sini switch 3. Nah, di sini sudah ada 3 buah switch dan kabelnya ini seperti bentuk segitiga ya teman-teman. Tapi ini dia itu sebenarnya bentuknya lingkaran karena dia akan mengirimkan paketnya secara berulang-ulang atau looping gitu ya teman-teman. Karena ini itu looping, maka di salah satu kabelnya itu nanti akan terblokir. Entah itu dari Oh ya teman-teman, ini belum ditambahkan untuk interface-nya ya. Kita tambahkan dulu, klik preference, lalu kita pilih always show port labels. Nah, ini bisa dilihat ini sudah muncul. Oke, lanjut. Untuk looping itu nantinya salah satu kabelnya itu akan terblokir, entah itu dari FA01, FA02, ataupun yang lainnya ya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai blocking port atau port terblokir. Oke ya teman-teman, jadi di sini kita akan membahas tentang eh, kabel mana yang akan diblokir. Bisa dilihat di sini ada 3 buah switch. Misalkan di sini switch 1 MAC address-nya AA, switch 2 MAC address-nya BB, dan switch 3 MAC address-nya CC. Nah, untuk hexadesimal itu ada A-nya itu 10, B-nya 11, C12, D13, E14, dan F15. Untuk menentukan interface mana atau kabel mana yang akan diblokir, yang pertama kita harus mencari root bridge-nya terlebih dahulu. Root bridge artinya raja. Berarti di antara 3 buah switch ini kita akan mencari rajanya yang mana. Untuk mencari root bridge, kita harus mencari yang pertama bridge ID. Nah, untuk mencari bridge ID, kita perlu yang namanya mencari priority terkecilnya. Karena di sini ketiganya itu prioritinya by default yaitu 32768, maka kita akan mencarinya menggunakan MAC address. Jadi, untuk menentukan root bridge, kita harus menentukan MAC address yang terkecil. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lihat di switch 1.
MAC address-nya AA. Bisa dilihat di sebelah sini A itu sama dengan 10. Oke, kita tulis di sini 10 ya. Lalu selanjutnya yang B, bisa dilihat di sini 11 ya. Dan yang C 12. Yaitu kita menentukannya yang paling terkecil. Ingat itu teman-teman. Di sini yang paling terkecil itu yang mana? Nah, ini yang 10. Maka switch 1 ini sebagai root edge. Oke, kita hapus dulu. Oke, berarti di switch 1 itu adalah root bridge. Kita tulis. Kita simbolkan dengan nama root bridge. Berarti sisanya itu non-root bridge atau NRB. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, lalu lanjut. Di sini berarti kita sudah menemukan root bridge-nya, yaitu di switch 1. Nah, untuk ya, di interface FA01 dan interface FA02 ini dia designated port. Kita tulis terlebih dahulu. Tulis atau kita simbolkan dengan DP. DP. DP atau designated port itu artinya up atau menyala. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk non-root bridge ini disebut root port atau RP. Kita tulis di sini saja RP. Root port ini artinya interface mana yang terdekat atau interface mana yang lebih dekat yang terhubung ke root bridge ini. Kita lihat di switch 3 yaitu yang paling terdekat untuk ke root bridge itu di FA01-nya, bukan di FA02-nya. Oke, ini kita garisin dulu. Kita pakai simbol ini. Ini kita namain root port. Root port ini artinya sama seperti designated port, yaitu up atau menyala. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, lalu masih ada nih kabel yang tersisa. Maka otomatis keduanya inilah yang nantinya akan terblokir. Kita harus memilih ini yang mana, seperti itu ya. Nah, untuk menentukan yang terblokir, kita lihat kembali di bagian MAC address terkecilnya. Di sini BB itu 11, CC itu 12. Maka yang menang adalah yang terkecil. Di sini. Maka otomatis untuk switch 3 dia terblokir. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk FA02 di switch 2 itu namanya adalah sama seperti yang pertama, yaitu designated port. Dan yang terblokir ini namanya alternate port atau yang disingkat AP. Seperti itu ya teman-teman untuk penjelasan bagaimana cara menentukan interface yang terblokir atau bagaimana cara menentukan root bridge. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai
mengenai menentukan blocking port. Langsung kita praktek ke paket tracernya ya, teman-teman. Kita buka di paket tracernya. Bisa dilihat di sini ada 3 buah switch. Yang pertama kita akan mencari root bridge atau rajanya terlebih dahulu. Apakah switch 1, switch 2, atau bahkan switch 3. Seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman sudah lihat tadi, untuk menentukan root bridge, kita perlu mencari yang pertama apa? Yaitu apa? Ayo. Yaitu bridge ID. Belum selesai sampai sini. Untuk mencari bridge ID, kita perlu yang namanya mencari priority-nya. Atau jika priority-nya sudah menggunakan yang default, kita mencari MAC address-nya. Seperti itu ya, teman-teman. Untuk mencari bridge ID itu bisa menggunakan dua, yaitu priority-nya atau MAC address-nya. Itu yang terkecil ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada 3 buah switch. Kita akan mengecek satu per satu. Mulai dari switch 1, kita akan melihat terlebih dahulu. Sebentar, ini kita besarkan terlebih dahulu. Oke, yang pertama kita buka untuk switch 1 terlebih dahulu. Kita ketikkan seperti biasa, masuk ke mode privilege. Kita ketikkan config atau masuk ke mode global configuration. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan show interface VLAN 1. Oh, sorry. Kita lihat. Di sini kita akan mencari MAC address-nya terlebih dahulu, teman-teman ya. Untuk mencari MAC address, ketikkan perintah do show interface VLAN 1. Nah, di sini sudah ada tulisannya address is ini ya. Ini itu MAC address milik switch 1, kita copy. Lalu kita tempelkan. Oke, lanjut ke switch 2. Kita cek di switch 2. Oke, bisa dilihat di sini address is 00. Inilah. Kita copy saja ya, teman-teman. Lalu kita tempel. Lanjut untuk switch 3 kita buka CLI. Lalu kita ketikkan seperti biasa. Oke, di sini udah ada.
Oke, teman-teman, di sini sudah ada MAC address-nya ya, teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu kita akan melihat MAC address mana yang paling kecil. Ini ini sangat besar ya. Ini oke, dan yang paling kecil itu adalah switch 2. Maka switch 2 lah yang menjadi raja atau root bridge. Kita tulis. Lalu untuk switch 1 dan switch 3 ini non-root bridge. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu eh, kita akan mencari root port-nya ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini switch 2 itu sebagai root bridge dan otomatis FA01 dan FA02 ini dia adalah DP atau designated port. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mencari root port atau mencari interface yang dekat ke root bridge. Sorry, ke root bridge yaitu switch 2. Dilihat dari switch 3 ini yang terdekat itu adalah switch 1 dan di switch sorry FA01 dan yang di switch 1 ini yang terdekat adalah berapa ya ini? Oh, FA01 juga ya, teman-teman. Berarti kita tandai dengan nama RP atau root port. Mari sini ya. Dan di sebelah sini. Berarti ada dua interface yang belum terblokir. Sorry, berarti kita harus menentukan eh kabel yang terblokir dari salah satu interface ini. Yang diantaranya yaitu FA02 milik switch 1 dan FA02 milik switch 3. Dilihat dari MAC address terkecilnya yaitu ini yang terkecil itu adalah switch 1. Maka otomatis yang akan terblokir itu milik switch 3, interface FA02. Maka di sini namanya DP dan di sini namanya AP. Untuk memastikannya apakah benar port atau interface FA02 milik switch 3 yang terblokir atau mati, kita akan mengeceknya dengan menyalakan kembali lampunya. Show link light. Oke, teman-teman, bisa dilihat di sini berwarna oranye ya, artinya dia itu mati, sedangkan yang lainnya berwarna hijau. Jadi seperti itu ya teman-teman cara menentukan root bridge yaitu dengan bridge ID dan cara menentukan bridge ID dengan priority terkecil atau MAC address yang terkecil. Jika prioritinya default, kita akan menggunakannya atau mencarinya MAC address yang terkecil. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut akan membahas tentang cost. Ini kita hapus dulu.
Oke. Oke, kita akan membahas tentang cost ya, teman-teman. Jadi, cost itu sama dengan root port, yaitu interface yang terdekat ke root bridge. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, misalkan di sini yang di switch 1 itu FA01 yang menjadi root port atau yang terdekat dengan root bridge ya, teman-teman. Nah, untuk melihat yang tercepat ke root bridge, kita bisa menggunakan cost ya, teman-teman. Ini kita tulis dulu. Di sini cost itu kita melihatnya itu dari bandwidth-nya ya, teman-teman. Misalkan di sini untuk bandwidth-nya ada misal 10 MB itu dengan 100. Ini cost-nya 100 dan untuk 100 itu cost-nya misal ini cost-nya itu 19 seperti itu ya, teman-teman. Dan satu lagi untuk 1 giga itu cost-nya untuk 1 giga itu cost-nya untuk 1 giga itu 4. Oke. Jadi cost itu bisa digunakan untuk menentukan interface yang lebih dekat ke root bridge. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Di sini untuk masing-masing switch bandwidth-nya itu 100. Oke ya, teman-teman bisa dilihat di sini bandwidth-nya itu 100 MB. Untuk membuktikannya, kita buka switch 1. Oke, sebentar. Seperti biasa masuk ke mode privilege. Lalu ke mode global configuration. Lalu kita ketikkan perintah do show spanning tree. Oke. Di sini ada cost-nya yaitu 19. Nah, bisa dilihat yang saya tulis cost 19 itu bandwidth-nya 100. Ini ya, 100, 100, dan 100. Dan di sini untuk FA01 itu root port dan untuk FA02-nya itu designated port. Kita pastikan di sini port dan designated port. Seperti itu. Kita coba hapus kabelnya antara switch 1 dan switch 2 ini. Oke, kita hapus. Lalu kita coba hubungkan kembali. Sorry, kita cek dulu. Nah, maka di sini yang tadinya FA01 menjadi root port, sekarang berpindah ke FA02 yang menjadi root port ya, teman-teman. Kita hubungkan kembali. Oke, kita cepatkan. Oke. Tadi juga
Dan di FA02 ini jadi menyala ya. Oke, kita hubungkan kembali. Kita hubungkan kembali. Kita cek lagi. Oke, ini kembali ke seperti yang awal. Lalu kita berarti oke. Oke, teman-teman. Jadi di sini yang tadinya kita cek dulu. Oke, teman-teman, kita sudah hapus kabelnya dan kita akan cek kembali. Bisa dilihat interface FA02 ini yang tadinya root sekarang menjadi yang tadinya designated port dan lampunya mati itu. Ini sekarang dia FA02 itu menjadi root. Dan dilihat lagi. Untuk cost-nya dia sudah berubah menjadi 38. Artinya 19 tambah 19. Atau 100 MB dan 100 MB. Yaitu cost-nya 19 tambah 19. Seperti itu teman-teman. Lalu kita hubungkan lagi. Kita cek. Oke, setelah kita hubungan kembali, ini kembali ke awal, cost-nya itu 19, atau kecepatannya itu 19. Oke, nah itu ya teman-teman penjelasan tentang cost. Selanjutnya yaitu kita akan belajar mengenai manipulasi bandwidth. Kita lanjut. Di sini untuk bandwidth-nya itu 100 MB, atau cost-nya itu 9. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan memanipulasi bandwidth-nya, teman-teman. Oke, ini kita hapus dulu. Di switch 1 ini, untuk yang root port, itu adalah FA01. Kita buka CLI, lalu kita masuk ke mode global configuration. Lalu setelah itu ketikkan interface FA01. Setelah itu kita ketikkan speed, kita coba. Speed, sorry. Misalkan di sini kita akan mengubah bandwidth-nya itu menjadi 10. Oke, lalu kita keluar. Lalu kita lihat show spanning tree. Show spanning tree. Mengubah bandwidth-nya bisa dilihat di sini interface FA01 cost-nya sudah berubah menjadi 100. Karena tadi kita mengkonfigurasikan bandwidth-nya itu 10 ya, teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini interface FA1-nya itu akan menjadi alternate port, teman-teman. Karena dari FA02 tadi cost-nya lebih cepat dibandingkan FA01 yang sudah kita setting barusan tadi. Jadi yang diblokir itu yang FA01 ya, teman-teman.
dia menjadi alternate port. Kita pindahkan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut kita akan menghapus kabelnya terlebih dahulu. Yang di sini. Sorry. Kabel yang switch 1 dan switch 3 ini sudah. Lalu kita coba fast time forward. Oke, bisa dilihat yang tadinya FA01 menjadi apa ya sekarang dia sudah menjadi hijau atau menjadi up ya teman-teman. Seperti itu teman-teman. Lalu di sini kita ganti. Kita cepatkan. Oke, di sini FA01-nya menjadi alternate port. Lalu lanjut kita akan mengembalikannya seperti semula, yaitu kita akan mengubah yang tadi, yang tadi ini 10 MB, kita akan mengubahnya kembali menjadi 100 MB ya teman-teman. Di sini kita akan membuka switch satunya terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita akan mengetikkan interface FA01. Karena kita akan mengubahnya menjadi 100 MB, maka kita ketikkan speed 100, lalu kita EX, lalu kita lihat to show spanning tree, seperti yang tadi. Bisa dilihat di sini yang interface FA01 sudah menjadi cost-nya 19 ya teman-teman. Oke, jadi seperti itulah yang namanya manipulasi bandwidth ya teman-teman. Dan di sini otomatis dia akan kembali, yaitu yang tadinya FA01 menjadi AP, sekarang dia menjadi root port atau menyala, dan yang tadinya di switch di interface FA02 menjadi menyala, sekarang menjadi yang terblokir ya teman-teman. Atau menjadi alternate port. Jadi seperti itulah manipulasi bandwidth ya teman-teman. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai manipulasi root phrase. Oke, lanjut. Kita akan membahas mengenai manipulasi root phrase. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk mencari root phrase atau RP, kita harus mencari bridge ID-nya. Dan untuk mencari bridge ID, kita harus mencari priority atau MAC address terkecilnya. Nah, untuk manipulasi root bridge ini bisa dilihat dari priority atau MAC address terkecilnya. Nah, misalkan di sini sudah ada 3 buah switch ya. Dan teman-teman harus tahu di setiap vendor itu harus mempunyai switch yang baru atau MAC address yang baru. Misalkan di sini ada switch 2 keluaran tahun 2012 dan ada switch 3 keluaran tahun 2022. Otomatis MAC address yang terkecil itu adalah MAC address punyanya switch 2 ya teman-teman. Karena dia lebih lama. Tapi kalau dilihat dari performance-nya, dia itu lebih lambat. Yang lebih cepat itu adalah switch 3. Oke, di sini kita diganti dulu yang tadi ya, karena sudah 100 bandwidth tadi. Tapi saya lupa untuk menggantinya.
Oke, setelah itu langsung saja kita akan ke konfigurasinya. Di sini kita akan mencoba yang switch 3 terlebih dahulu. Kita ketikkan seperti biasa. Bisa dilihat ini untuk prioritinya itu bebas ya teman-teman. Yang penting di kelipatan 4096. Kita coba berapa ya? Kita akan coba mengetikkan 32, sorry, karena priority defaultnya itu 32768, maka kita akan ngasal saja misalkan di sini 2867 8672. Kita lihat, kita cepatkan. Bisa dilihat ya teman-teman. Di sini untuk switch 3 yang tadinya menjadi eh, alternate port atau mati, sekarang berpindah menjadi root bridge-nya. Dan untuk yang menjadi AP itu di interface FA01. Lalu di sini di FA01 switch 2 ini dia menjadi root port karena yang tercepat ke, sorry, di FA02 maksudnya. Oke, di sini menjadi TP. Di sini juga menjadi TP di switch 3 ini. Lalu di switch 1 root portnya itu adalah FA02. Karena dia yang tercepat ke root bridge. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kan root, root bridge-nya di switch 3. Maka otomatis yang tersisa itu antara switch 1 dan switch 2. Sedangkan switch 1 dan switch 2 MAC address terkecilnya itu adalah switch 2. Maka switch 2 yang menang. Dan yang FA01 milik switch 1 dia akan menjadi AP atau yang akan terblokir. Lalu kita akan mencoba kembalikannya menjadi seperti semula. Buka di sini. No spanning, no spanning tree. Lalu kita cek. Bisa dilihat ini sudah kembali menjadi seperti semula. Berarti kita tukarkan di sini. Ini menjadi alternate port. Switch 3 ini yang interface FA02 ini menjadi alternate port. Artinya dia mati. Dan root bridge-nya itu di switch 2. Kita ganti ininya. Root port. Sorry, ini benar DP.
Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini FA01 milik switch 1 itu root port karena yang tercepat ke root bridge. Dan di sini untuk switch 3 FA01-nya juga menjadi root port. Jadi seperti itu untuk manipulasi root bridge. Ini kita akan belajar mengenai per VLAN spanning tree protocol atau yang biasa disebut dengan nama PVSTP. Per VLAN spanning tree protocol ini memuat informasi mengenai spanning tree dari MTA VLAN. Misalkan di sini ada buat VLAN untuk VLAN 2, misalkan di sini ada di VLAN switch 3, di VLAN switch 1, dan VLAN switch 2. Kita buat dulu VLAN-nya ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan membuat dua VLAN, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Oke, setelah itu kita cek to show VLAN brief. Sudah masuk, lanjut untuk switch 1 kita cek. Kita masukkan dulu. Sorry, kita masuk ke mode global configuration dulu. Sorry, VLAN 3. VLAN 2-nya kita belum masukkan. Lalu kita cek to show VLAN brief. Kita masuk. Kita masukkan lagi ke switch 2. Oke. Setelah itu kita akan membuat interface-nya menjadi ke dalam mode terang. Interface rank FA0. Lalu kita ketikkan switch port mode. Nah, lanjut untuk switch 2. Sorry, switch 1. Interface rank FA01. Switch port RAM. Lalu untuk switch 3-nya kita juga membuat menjadi mode terang. Sudah menjadi mode terang semua ya. Kita cepatkan. Lalu kita cek dari switch 2, kita cek untuk informasi spanning tree protokolnya. Do show spanning tree. Di sini sudah ada VLAN 2 ya. Dan sudah ada VLAN 3 juga. Oke, seperti itu. Lanjut untuk switch 1. Do show spanning. Sini sudah ada VLAN 2 dan VLAN 3-nya juga. Lanjut untuk switch 3 atau switch yang terakhir. VLAN. Sorry, do show spanning
tree. Oke, bisa dilihat di sini sudah VLAN-nya sudah ada ya. Untuk informasi spanning tree protokolnya sudah ada semua VLAN-nya. Nah, jadi itu pembahasan mengenai per VLAN spanning tree protokol. Selanjutnya kita akan manipulasi root bridge pada per VLAN spanning tree protokol. Kita akan mengkonfigurasikan root bridge per VLAN spanning tree protokolnya. Misalkan di sini untuk VLAN 1 itu root bridge misalkan di switch 2. Untuk VLAN ini untuk VLAN 1 dan untuk VLAN 2 kita akan mengkonfigurasikan di salah satunya. Seperti itu. Langkah pertama kita tambahkan dulu 2 PC 0 dan PC 1. Tambahkan 2 PC lagi di switch 1. Seperti biasa kita hubungkan lagi menggunakan kabel auto. Oke, udah. Lalu kita cepatkan. Kita kasih fill color dulu. Di sini untuk PC 0 itu VLAN 1, PC 0 dan PC 3 di sini. Dan kita tambahkan lagi untuk PC 1 dan PC 2 dia VLAN 2. Oke. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikannya. Oh ya, sebelum itu misalkan di sini PC 0 atau VLAN 1 ini ingin berkomunikasi dengan PC 3 yang VLAN 1 juga. Dari PC 0, dia akan melewati switch 2. Dari switch 2, dia akan melewati interface FA01. Lalu akan sampai ke switch 1. Dan dari switch 1, dia baru akan mengirimkannya ke PC 3 yang VLAN 1 juga. Nah, untuk VLAN 2 atau dari PC 1 ke PC 2, dia akan mengirimkannya ke switch terlebih dahulu, switch 2, lalu ke interface FA02, dan berhenti di switch 3, dari switch 3 melewati FA02 ini sampai ke switch 1, dan baru dari switch 1 dia akan dia akan mengirimkan ke PC 2. Jadi untuk VLAN 1 dia akan menggunakan link utama, dan untuk PC 2 dia akan muter dulu dari switch 2, switch 3, switch 1, barulah sampai ke tujuannya. Nah, di sini kita harus menentukan mana yang akan diblokir ya, teman-teman. Untuk blockingnya artinya kita harus bikin root bridge di antara VLAN-VLAN ini. Dan di sini kan root bridge-nya misalkan di switch 2. Teman-teman tahu kan bahwa untuk root bridge itu F01 dan F02-nya menjadi DP atau designated port. Nah, dan root port itu untuk interface yang dekat dengan root bridge atau dengan rajanya. Berarti di sini kan antara FA01 ini dia yang lebih cepat ke root bridge. Jadi di sini dia namanya root port. Nah, berarti
Di sini antara misalkan di sini root bridge-nya itu mau di switch 3 atau di VLAN 2 di switch 3 ini, maka nanti teman-teman tahu kan ada yang namanya designated port, berarti di FA02 dan di FA01. Lalu di FA02 milik switch 1 dan FA02 milik switch 2 dia akan menjadi root port. Otomatis antara FA01 ini yang milik switch 2 dan milik switch 1 dia akan terblokir. Salah satunya akan terblokir seperti itu ya, teman-teman. Oke, langsung saja ya kita coba akan mempraktekannya. Kita buka dulu switch 3-nya, lalu kita ketikkan spanning tree. VLAN 1 ini VLAN default priority. Di sini saya nggak tahu mau pakai yang apa, jadi saya ngasal dulu misalkan 1231. Kita kasih spasi. Oke. Di sini saya misalkan mau menggunakan yang 24576 saja. Kita ganti angkanya 24576. Oke. Setelah itu kita cek. Bisa dilihat di sini di switch 3 yang tadinya warnanya orange sekarang menjadi warna hijau. Lalu selanjutnya kita akan mengecek teman-teman, kita cek dulu untuk do show spanning tree. Kita fokus pada VLAN 2. Di sini ada tulisannya this bridge is the root. Artinya switch 3 ini menjadi root bridge. Kita cari interface mana yang akan menjadi root port. Di sini di switch 2 itu lebih dekat dengan switch 3 atau root bridge, berarti FA02 ini root port dan FA02 di switch 2 ini juga root port. Artinya antara FA01 milik switch 2 dan FA01 milik switch 1 ini yang akan menjadi alternate port atau yang akan menjadi diblokir. Karena di sini untuk interface FA01 dan FA02 milik switch 3 dia DP atau designated port. Kita coba memastikannya. Kita cek dulu. Antara switch 1 dan switch 3 MAC address yang terkecil itu adalah ini switch 2. Antara switch 1 dan switch 2 itu adalah yang terkecil switch 1. Berarti FA01 yang menjadi alternate port. Kita coba cek do show spanning tree. Bisa dilihat di sini fokus ke VLAN 2. Di sini untuk FA01 alternate. Jadi di sini keblokir, otomatis yang menang adalah FA01 milik switch 2. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas pengujian ping antar VLAN beda jalur ya. Akan mencoba pingnya, tapi sebelum itu kita akan
menambahkan IP-nya. Kita coba pada PC1 terlebih dahulu. 10.10.10.1. Nah, seperti ini. Lanjut untuk C2. Kita jangan satu ya, karena sudah terpakai. Oke, di sini kita sudah memasukkan IP-nya. Selanjutnya kita akan memasukkan VLAN-nya. Yang pertama kita akan membuka switch 2 terlebih dahulu. Di switch 2 ini dia akan menjadi VLAN 1. Di sini interface ini ya, interface FA03 yang di PC1. Lalu kita akan tekan switch port, mode akses, switch port. Oke, lanjut. Untuk switch 1, switch port akses VLAN 2. Sorry, ini interface-nya FA64. Oke, di sini untuk VLAN 2 itu seharusnya ini bukan F103. Lihat babnya itu. Sorry. Misalkan di sini kita masukkan ke VLAN 1 saja. Kita cek. Oke, yang VLAN 2 sudah FA64. Kita cepatkan dulu, lalu selanjutnya kita buka simulation. Di sini akan mengirimkan paket ARP terlebih dahulu sebelum mengirimkan paket ICMP. Misalkan di sini dari PC 0 ke PC 3. Oke, bisa dilihat di sini ARP artinya belum berkomunikasi. Untuk VLAN 2 ini jalurnya akan melewati switch 3
lalu akan melewati switch satu, lalu akan mengirimkannya ke paket yang dituju. Lalu kita kan, oke, dia akan melewati switch 2 terlebih dahulu, lalu dia akan membroadcastnya. Tuh. Setelah itu dibalikan. Oke, dibalikan lagi. Lalu baru dia akan mengirimkan paket ICMP. Dibalikan lagi. Oke ya, tadi bisa dilihat paketnya di sini sudah ada tulisannya successful ya tadi ya. Coba kita ulangi. Oke, di sini sudah ada tulisannya untuk PC 0 dan PC 3 itu successful. Kita mau coba untuk PC VLAN 1 di PC ini ke PC ini. Oke, di sini untuk PC 1 dan PC 2 juga sudah successful. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pengujiannya. Oke. Oke teman-teman, lanjut di sini kita akan konfigurasi STP2 switch ya teman-teman. Kita tambahkan dulu switchnya. Seperti biasa kita menggunakan switch yang 2960. Kita pakai 2. Kita ganti nama dulu ya. Misalkan ini switch 2 dan switch 3. Oh, tidak boleh sama. Aduh, misalkan ini switch 4. Oke, lalu kita tambahkan 2 buah PC. Oke,
Setelah itu kita hubungkan menggunakan kabel auto. Kita ubah interface-nya dulu menjadi mode terang. Lanjut untuk switch yang keempat. Switch code mode terang. Sudah? Oke, jadi di sini kita sudah membuatnya menjadi mode terang ya, teman-teman. Lalu selanjutnya kita cepatkan dulu ini agar menjadi warna hijau. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai STP-nya. Jadi misalkan di sini interface FA01 itu sebagai kabel utamanya ya, dan ingin buat cadangan di FA02 misalkan. Kita tambahkan dulu kabelnya. Oh, di sini FA03. Misalkan FA03 ini sebagai kabel cadangan ya, teman-teman. Dan misalkan eh, salah satu kabel putus, kan bisa menggunakan, misalkan FA01 yang putus, maka bisa menggunakan kabel cadangan, yaitu FA03 ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan keduanya itu sama-sama aktif nih, teman-teman. Terus kita harus pilih yang mana gitu ya. Nah, caranya itu kita harus melakukan perhitungan untuk menentukan mana yang root bridge. Di sini kita cari dulu MAC address-nya ya. Karena untuk mencari root bridge itu harus dengan bridge ID dan menentukan priority terkecilnya. Jika priority-nya menggunakan default, maka kita mencari MAC address terkecilnya, yaitu show. Di sini ya. Lalu kita buka yang switch satunya. Oke, di sini jadi sudah ada MAC address-nya. Dan di sini MAC address terkecilnya adalah milik switch 4. Jadi, untuk interface FA01 dan FA03 ini yang ada di switch 4, dia statusnya designated port atau up. Sedangkan untuk switch untuk interface FA01 yang di switch 3, dia root port karena
Oh, sorry. Di sini kita belum tahu nih mana root port. Jadi kita harus menentukan root portnya. Sedangkan root port itu artinya yang terdekat dengan root bridge. Yang root bridge adalah switch 4 ini. Dan di sini kita ada interface FA01 dan FA03. Untuk menentukan root port, karena ini bandwidth-nya sama atau kecepatannya sama, maka dilihat dari interface yang paling kecil. Ada 01 dan 03. Maka otomatis yang terkecil adalah 01. Maka yang akan terblokir adalah interface FA03. Seperti itu ya teman-teman. Dan hal seperti ini berlaku hanya untuk kedua switch atau dua switch saja. Misalkan sudah ada 3 switch, maka kita menggunakannya seperti yang ini ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal. Jadi seperti itu untuk menentukan root bridge-nya dan menentukan root port-nya di switch 2. Selanjutnya kita akan manipulasi dua switch. Manipulasi dua spanning tree protocol. Di sini yang harus dicari awal-awal itu adalah root bridge-nya ya teman-teman. Dan di sini kan kita sudah menemukan root bridge-nya yaitu di switch 4. Kita langsung saja ke switch 4-nya. Lalu kita ketikkan seperti biasa. Oh, ini kita sudah masuk, kita keluar saja. Ini kita sudah masuk ke mode global configuration. Selanjutnya kita ketikkan spanning tree VLAN root. Biasanya kan kita menggunakannya yang priority ya teman-teman. Tapi kita ini pakai root agar tidak perlu mengetik angka priority-nya. Jadi ini secara otomatis gitu ya. Tidak usah pakai yang namanya priority. Langsung. Oke, di sini kita ketikkannya yang ini ya teman-teman. Jangan yang tadi karena yang tadi salah. Di sini sudah ada tulisannya primary dan secondary. Untuk primary ini artinya adalah untuk menjadikan switch jadi root bridge. Sedangkan untuk secondary ini untuk menjadikannya non root bridge. Seperti itu ya, teman-teman. Karena kita ingin menjadikannya sebagai root bridge, maka kita pilih yang primary. Spanning tree VLAN 1 root primary. Seperti ini. Oke, setelah kita memilih menjadi primary, kita lihat to show spanning tree. Oke. Bisa dilihat di sini prioritinya dia keluar sendiri ya. Ini yang 24577. Karena tadi kita sudah memilihnya yang spanning tree VLAN 1 root, bukan spanning tree VLAN 1 priority. Jadi dia otomatis sudah mengisi sendiri di sininya ya, teman-teman. Dan untuk default priority-nya itu 32768. Sekarang di sini adalah 24577. Dan di sini bisa dilihat di switch 4 ini, yang ini, ada tulisannya this bridge is the root. Artinya dia adalah root bridge. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini untuk FA01 dan FA03 yang di switch 4 ini, dia adalah DP atau designated port yang artinya up. Dan untuk FA01 yang sebelah switch 3 ini, dia artinya root port, artinya juga menyala. Dan yang FA03 ini berwarna orange, yang artinya AP atau alternate port. Jadi yang diblokir adalah yang itu. Jika ingin menjadikan FA01 yang sebagai alternate port, maka kita bisa menyetingnya teman-teman. Kita buka lagi switch-nya, kita buka yang switch 3 gantian ya. Kita ketikkan IN, lalu di sini kita ketikkan
Oh ya, kita masuk ke mode global configuration dulu. Lalu di sini kita akan merubah FA01 menjadi alternate port. Kita ganti bandwidth-nya menjadi 10. 10. Kita ketikkan dulu interface-nya. Interface FA01 speed 10. Lalu kita lihat to show and oke, di sini sudah terganti sendiri ya untuk FA01. Kita lihat. Nah, tuh teman-teman bisa dilihat di sini untuk interface FA01 sudah menjadi oranye ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu untuk pembahasan manipulasi dua spanning tree protocol. Selanjutnya kita akan membahas tentang spanning tree port status. Teman-teman, jadi kita akan belajar mengenai spanning tree port status. Seperti yang teman-teman ketahui, ketika kita menghubungkan kabel, maka di sini ada yang warna oranye dan di sini ada yang warna hijau. Nah, untuk menuju warna hijau itu kita melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada listening dan ada learning. Listening itu gunanya itu untuk mengecek apakah paket tersebut looping atau tidak. Dan untuk learning itu untuk mempelajari STP dan IP-nya. Dan keduanya sama-sama membutuhkan waktu 15 detik ya, teman-teman. Misalkan di sini kita coba putuskan dulu kabel yang ini, kabel yang terhubung pada switch. Di sini misalkan kita akan misalkan di sini ya, kabel yang terhubung dengan switch yaitu misal PC4 ini kita hapus. Lalu kita 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 cek do shoes. Di sini ada yang tulisannya listening. Mana listening? Oke, kita tunggu. Suspense panel.
Oh ya, teman-teman. Jadi, misalkan sudah melewati tahap listening dan learning, selanjutnya akan melewati tahap yang ketiga, yaitu forwarding. Yang artinya dia itu akan mengirimkan paketnya. Seperti itu, teman-teman. Kita langsung akan mencoba di PC 4 ini. Kita hapus dulu. Lalu kita akan menghubungkannya kembali. Ini FA02-nya ya. Lalu show span. Bisa dilihat di sini di FA02 tahap yang pertama listening. Bisa dilihat di sini listening. Oke, berarti sedang melalui tahap yang pertama. Kita tunggu, kita coba cek lagi. Nah, di sini FA02-nya sudah berubah menjadi learning. Artinya dia sudah berada di tahap yang kedua. Kita coba lagi. Nah, di sini sudah forwarding. Artinya dia sudah mengirimkan paketnya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan dari spanning tree port status. Ada 3 tahap. Yang pertama listening, learning, dan forwarding. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai spanning tree port phase. Seperti yang teman-teman ketahui, ketika kita akan menyambungkan kabel, maka kita akan menunggunya berubah menjadi warna hijau. Yang tadinya oranye akan menjadi warna hijau. Nah, untuk menunggunya itu kan ada waktu sekitar mungkin ya 3 detik lah ya. Nah, di sini untuk spanning tree post phase itu, dia akan langsung menjadi warna hijau. Tidak perlu ada menunggu jeda waktu selama beberapa detik. Seperti itu, teman-teman. Caranya dengan spanning tree post phase itu, kita akan coba dulu. Dan untuk spanning tree port phase itu hanya berlaku dengan kabel yang terhubung ke PC ya, teman-teman. Lanjut, kita coba ya bikin PC 4 menjadi spanning tree post phase. Kita buka dulu kita buka dulu switch 1, ya switch 3. Kita keluar dulu. Setelah itu kita ketikkan interface-nya. Tadi interface-nya FA02 ya, teman-teman. Oh ya, kita masuk ke mode global configuration. Kita tuliskan interface FA02. Setelah itu kita akan mengubahnya menjadi spanning tree. Spanning tree port sorry. Nah, di sini ada tulisannya connect port first should only be enable port connect to a single host. Nah, di sini artinya hanya berlaku pada interface yang bukan mode terang ya, teman-teman. Artinya interface yang mode terang tidak bisa kita port face-kan. Seperti itu. Kita untuk mengecek, kita lepas dulu kabelnya. Lalu kita coba hubungkan kembali. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini sudah menjadi hijau. Kita lihat kita lihat perbedaannya ya. Tadi di sini sudah langsung menjadi hijau. Apakah di sini juga langsung menjadi hijau? Nah, ini dia perbedaannya teman-teman. Jika tidak menggunakan port phase, maka dia akan melalui 2 tahap, yaitu listening dan learning.
Kalau dia menggunakan port fast, maka dia langsung menjadi hijau seperti yang sudah saya contohkan tadi. Dan ketika interface-nya itu mode terang, dia tidak bisa untuk menggunakan port fast ya teman-teman. Kita cek juga di switch yang 4 ini. Lalu kita ketikkan seperti yang tadi. Tadi kan masih oranye baru hijau ya. Kita ketikkan seperti yang tadi biar langsung hijau. Spanning. Spanning tree. Interface-nya dulu kita ketikkan. Sini interface-nya FA02. Lalu kita ketikkan spanning tree port. Oh, ada kesalahan pengetikan. Oke, ini seperti tadi tidak boleh mode terang ya interface-nya. Oke, ini sudah. Lalu kita cek. Kita cek. Bisa dilihat di sini langsung hijau ya teman-teman. Artinya spanning tree port phase itu tidak usah melewati kedua tahap listening dan learning. Dia akan langsung ke tahap forwarding atau langsung mengirimkan paketnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.